Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, ada foto ibu ya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Jangan lupa di masa pandemi saat ini tetap selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara 5M ya anak-anak ibu semuanya. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai iklan dan media informasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan kalian mampu mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster. Lalu yang kedua, menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Pasti kalian sering sekali ya melihat iklan, slogan, dan poster, baik di media cetak, elektronik, maupun media sosial. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah. Ya baik anak-anak, pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian, ciri, fungsi dari iklan, slogan, dan poster. Dan yang kedua, unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Disimak ya di slide berikutnya. Selamat belajar. Nah, di sini sudah ada pengertian dari iklan serta ciri-ciri iklan. Iklan berkaitan dengan media informasi dan komunikasi, baik cetak maupun elektronik. Pernahkah kamu melihat iklan di koran atau iklan di televisi? Seperti iklan yang satu ini. Afrika, iya. Ada yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Udah siap? Udah. Nanti dingin loh. Ini dia, akhirnya merasa jarum. Ini Oreo ice cream flavor rasa orange. Rasakan dinginnya. Diputar, dijilat, dicelupin. Hanya Oreo. Nah, itu tadi iklan dari suatu produk makanan ya anak-anak. Namun saat ini iklan tidak hanya di televisi ataupun di koran, tetapi iklan juga sudah merambat ke sosial media maupun internet. Iklan juga kerap menjadi selingan di berbagai acara yang disiarkan, baik itu televisi maupun radio. Jika di sosial media mungkin kita sering melihat public figure mengiklankan suatu produk atau suatu jasa begitu ya. Maka dari itu, iklan dapat dikatakan sebagai sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian ciri-ciri iklan yaitu informatif, artinya iklan memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada konsumennya atau pelanggannya terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian bersifat objektif, objektif artinya jujur atau dengan sesuai fakta atau kenyataan yang ada mengenai suatu produk atau barang yang ditawarkan. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri iklan yaitu bahasanya singkat, jelas, mudah dimengerti, dan menarik. Kenapa harus jelas? Karena suatu iklan harus memiliki sasaran yang jelas atau dapat menentukan target konsumennya. Seperti iklan susu untuk anak usia 2 tahun, berarti target konsumennya adalah umumnya untuk ibu yang memiliki anak usia 2 tahun. Kemudian iklan juga tidak perlu memiliki kalimat yang panjang-panjang. Iklan cukup dengan bahasa yang singkat dan padat, namun tetap tersampaikan informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak ramai atau kepada konsumennya mengenai suatu produk. Kemudian iklan juga harus menarik. Mengapa? Karena iklan akan disaksikan atau dilihat orang banyak. Jadi iklan harus memiliki daya tarik sehingga khalayak yang disasar tidak henti untuk memperhatikan isi iklan. Penyajian iklan yang menarik meliputi isi dan cara penyajiannya. Pernahkah kalian mendengar buku adalah jendela dunia? Nampaknya kita sering mendengar hal tersebut ya. Dan itu adalah yang namanya slogan. Slogan merupakan suatu kelompok kata atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk memberitahukan tujuan atau visi suatu organisasi, kegiatan, maupun perusahaan. Seperti pada slogan berikut, jangan menyerah, jangan lengah, masih mewabah COVID-19. Ayo patuhi 5M dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Seperti halnya iklan, slogan juga memiliki ciri-ciri seperti iklan, yaitu pertama, kata-kata yang singkat, menarik, dan mudah diingat. Hal ini akan memudahkan pembaca atau yang melihat slogan tersebut mudah memahami informasi yang disampaikan dari slogan. Yang kedua, berbentuk frase, klausa, moto, atau kalimat.
Slogan berisi mengenai semboya yang mudah diingat oleh pembaca atau yang melihatnya. Kemudian yang ketiga berupa semboya, namun maknanya mudah dipahami. Pernahkah kalian melihat poster seperti pada slide yang ditampilkan ini? Ya, poster umumnya dipasang di dinding atau di permukaan datar di tempat-tempat umum yang ramai agar informasi dan pesannya dapat tersampaikan oleh masyarakat luas. Poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun gabungan dari keduanya. Nah, di slide ini sudah ada ciri-ciri dari poster. Sebenarnya ciri-ciri dari poster, iklan, slogan itu tidak jauh berbeda. Ketiganya sama-sama menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Tentu saja ini untuk menarik konsumen atau yang membaca dapat tertarik dengan poster, iklan, atau slogan yang ditampilkan. Jadi ciri-ciri poster adalah yang pertama, langsung menarik perhatian ketika terlihat orang. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, mudah dipahami, dan menarik. Yang ketiga, mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan seperti ayo kita terapkan protokol kesehatan dengan cara 5M agar kita terhindar dari virus COVID-19. Itu contohnya ya. Kemudian yang keempat, menggunakan gambar, sketsa, lukisan, dan perpaduan warna. Tentu saja ini akan mudah menarik orang lain untuk membaca poster ketika kita menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan yang baik dengan warna-warna yang mencolok atau menarik untuk dilihat. Kemudian yang kelima, didesain di atas kertas atau kain, begitu ya. Kemudian yang keenam, dipasang di permukaan yang rata, strategis atau ruang publik seperti di jalan, di rumah sakit, di sekolah, atau tempat-tempat lainnya yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga ciri-ciri dari iklan, slogan, dan poster, selanjutnya fungsi iklan, slogan, dan poster, yaitu yang pertama tentu saja untuk menyampaikan informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, atau bisa juga informasi mengenai himbauan. Kemudian yang kedua, fungsi iklan, slogan, dan poster adalah sebagai media promosi barang ataupun jasa. Lalu yang ketiga, sarana bagi para desainer untuk berkreativitas. Tentu saja ketika kita memiliki suatu karya, kita pasti akan bangga ketika karya kita bisa dilihat atau dinikmati orang lain. Sebenarnya poster dapat diartikan sebagai seni grafis yang dibuat dengan perpaduan antara huruf, angka, dan gambar di atas kertas yang berukuran relatif besar. Makanya kita sering menemukan poster itu di ruang terbuka atau di jalan. Tapi dengan berkembangnya zaman, poster bisa kita temui di berbagai media sosial. Nampaknya fungsi dari iklan, slogan, poster itu sama saja ya, tapi ada bedanya loh. Nah, mungkin kita bisa membedakannya. Dari iklan itu fungsinya sama seperti poster, lalu slogan berbeda. Iklan dan poster sama-sama bersifat membujuk, artinya mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang diinginkannya. Mungkin iklan ingin membujuk para pelanggan atau konsumennya untuk menggunakan produk atau jasa yang mereka miliki. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari iklan dan poster, slogan juga memiliki sifat untuk membujuk atau mengajak orang lain untuk mengikuti isi dari slogan. Tetapi slogan lebih kepada menyadarkan atau memberikan masukan atau himbauan kepada orang lain untuk mengikuti isi dari slogan. Nah, yang kedua, iklan dan poster memiliki sifat mengingatkan. Mengingatkan dalam arti mengingatkan produk atau jasa yang ditawarkan, agar produk atau jasa yang ditawarkan dapat diingat terus oleh masyarakat. Nah, slogan bersifat untuk menghimbau orang lain untuk mengikuti isi dari slogan. Lalu yang ketiga, iklan dan poster memiliki sifat penambahan nilai. Tentu saja ketika kita memiliki produk atau barang atau jasa yang kita miliki untuk ditawarkan kepada orang lain, maka kita akan memberikan nilai-nilai yang bagus mengenai produk atau jasa yang kita miliki. Kita pasti akan memberikan kelebihan-kelebihan dari barang atau jasa yang kita miliki. Lalu slogan memiliki sifat mempengaruhi orang lain ya, mempengaruhi untuk mengikuti apa yang ada dalam isi slogan tersebut. Misalkan, ayo kita buang sampah pada tempatnya agar alam kita bersih dari sampah dan juga tidak terjadi banjir. Nah, kata ayo di sini adalah sifatnya untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti, jangan buang sampah sembarangan agar lingkungan kita atau alam kita lebih bersih dan sehat.
Lalu yang keempat, iklan bersifat mendampingi. Maksud dari mendampingi adalah iklan dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk memulai kegiatan promosi. Ketika kita memiliki barang atau produk atau jasa yang ingin kita tawarkan kepada konsumen, maka tentu saja dengan mengiklankan barang atau jasa yang kita miliki akan mudah untuk memperkenalkan suatu produk kita kepada orang lain. Nah, ini sebagai alat komunikasi. Lalu yang keempat, sifat dari slogan adalah untuk memotivasi orang lain. Tentu saja slogan yang berisi mengenai kesehatan, lingkungan, kehidupan, pendidikan, dan lain sebagainya akan memberikan motivasi ke orang lain mengenai isi dari slogan tersebut. Intinya, iklan memiliki sifat membujuk, mengingatkan, menambah nilai, dan mendampingi. Poster memiliki sifat membujuk dan mengingatkan. Slogan memiliki sifat menyadarkan masyarakat, orang lain, mempengaruhi orang lain, dan memotivasi orang lain. Pada slide ini kita akan pelajari mengenai unsur-unsur pembangun iklan, slogan, dan poster. Iklan memiliki unsur-unsur yaitu sumber, pesan, media, penerimaan, efek, dan umpan balik. Lalu slogan memiliki unsur-unsur singkat, padat, jelas, menarik, dan penting. Poster memiliki unsur-unsur adanya produk, memiliki sasaran yang jelas, memiliki batas waktu, adanya logo, dan foto dari produk. Untuk lebih lengkapnya kita akan mempelajari hal ini di video selanjutnya ya. Ya baik semuanya, kita telah selesai mempelajari mengenai menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Ada pengertian, fungsi, dan unsur-unsur dari iklan, slogan, dan poster. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jaga selalu kesehatan dan jangan lupa bahagia selalu. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.